Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'limna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya Rabbil alamin. Baik ikhwani fillah, hasani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab ke-28. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita hidayah dan istiqamah untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bab ke-28, Babu Maja'a fit Tatayyuri. Babu Maja'a fit Tatayyuri. Bab dalil-dalil yang datang membahas tentang tatayyur. Baik. Pada bab sebelumnya telah disebutkan tentang beberapa jenis dari perbuatan sihir, kemudian juga tentang perdukunan dan semacamnya. Dan di bab ke-28 ini akan dibahas secara terpisah tentang tatayyur. Tentang tatayyur. Apa itu tatayyur dan apa hukumnya? Hukum tatayyur yaitu asalnya adalah syirik asghar, ya. Dan apa itu tatayyur? Tatayyur yang biasa digunakan di masa jahiliyah adalah seorang menggantungkan perbuatan kepada burung, ya. Menggantungkan apa yang akan dia kerjakan ketika dia melihat suatu burung atau makhluk-makhluk lain. Misalnya burung hantu. Misalnya ketika seorang hendak safar, kemudian dia melihat ada burung yang lewat di sisi kanannya. Ya, entah itu burung hantu atau burung-burung lain. Kemudian dia meyakini, oh kalau dia lewat di sisi kanan, maka perjalanannya aman. Ya, perjalanannya aman, akhirnya dia pun melanjutkan safarnya. Namun jika ternyata ketika dia keluar, dia melihat burung itu lewat di sisi kirinya, ya, lewat di sisi kiri, maka dia beranggapan bahwasanya nanti akan ada kesialan. Nanti akan ada kesialan entah di jalan, entah itu dirampok dan semacamnya. Maka akhirnya dia mengurungkan safarnya. Taib, itu adalah bentuk tatayyur, ya. Jadi dia menggantungkan sesuatu kepada makhluk, ya. Entah itu burung ataupun makhluk-makhluk yang lain. Dan hukum asal tatayyur adalah syirik asghar, ya. Hukumnya adalah syirik asghar. Ini hukum asalnya. Alasannya adalah dia menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i maupun sebab qadari, disertai bergantungnya hati kepada hal tersebut, ya. Dalam artian dia tetap beriman kepada Allah. Dia adalah seorang muslim, ya. Namun dia menjadikan sebab yang bukan sebab syar'i maupun sebab qadari sebagai suatu pijakan, ya. Sebagai tempat untuk bergantung. Dan dia hati orang tersebut bergantung kepada sebab itu tadi, ya, yang bukan sebab syar'i maupun sebab qadari. Tayyib. Dan tatayyur merupakan perbuatan yang mengurangi kesempurnaan tauhid karena ada dua sebab, ada dua alasan. Yang pertama, orang yang melakukan tatayyur atau meyakini tatayyur menunjukkan bahwasannya dia tidak bertawakal kepada Allah. Hatinya tidak bergantung kepada Allah, namun bergantung kepada selain Allah. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, orang yang melakukan tatayyur menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang tidak teruji sebabnya, baik itu qadari ataupun syar'i, ya. Jadi dia menggantungkan hatinya kepada khurafat, kepada hayalan-hayalan saja, hayalan-hayalan yang dia ciptakan dalam pikirannya. Baik. Itulah dua alasan kenapa tatayyur merupakan hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian di sini disebutkan tentang definisi dari tatayyur secara syar'i, yaitu seseorang merasa sial ketika melihat benda-benda tertentu atau mendengar suara tertentu atau merasa sial dengan tanggal dan bulan tertentu atau juga merasa sial dengan tempat-tempat tertentu. Ya, jadi dia menggantungkan hatinya kepada benda-benda, ya,
termasuk makhluk ya, makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk burung ya, hewan, kucing, anjing dan semacamnya, atau kepada suara-suara tertentu ya yang dia dengar, atau kepada tanggal ya, dan bulan dan juga kepada tempat-tempat tertentu. Disebutkan di sini contohnya adalah ya, ketika seorang melihat burung gagak yang terbang melintas dekat dengannya, maka dia akan merasa akan tertimpa kesialan. Ya. Dia menganggap atau meyakini bahwasanya burung gagak adalah simbol kesialan. Jadi kalau dia nampak berarti akan muncul tanda-tanda kesialan. Entah itu akan meninggal ya atau akan ada perampokan dan semacamnya. Contoh lain, ketika seorang mendengar suara burung hantu di malam hari, dia merasa akan ada sesuatu yang buruk. Ya. Entah itu ada yang meninggal, tetangganya atau saudaranya, atau kebakaran dan lain semacamnya. Contoh lain yaitu seseorang meyakini tidak menyelenggarakan pernikahan di bulan Suro atau di bulan Muharram karena diyakini banyak kesialan di bulan tersebut. Ya. Karena dia meyakini bulan-bulan ini, bulan Suro ini adalah bulan sial, maka tidak boleh melaksanakan ya hajat-hajat seperti pernikahan ya atau ya pesta-pesta di bulan Suro. Karena mereka yakin bahwasanya di bulan tersebut ya banyak terdapat kesialan. Baik. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil-dalil tentang tatayur ya dan juga yang menunjukkan batilnya tatayur tersebut. Dalil pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Perhatikan di situ Allah Azza wa Jalla katakan, "Innama ta'iruhum indallah." Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, takdir yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Musibah yang menimpa mereka baik berupa kekeringan dan juga paceklik itu merupakan takdir Allah. Dan ayat ini ya, mengisahkan tentang ya Fir'aun dan juga kaumnya, ya, orang-orang Mesir yang merasa sial akan kedatangannya Musa. Musa yang datang mendakwahkan dakwah tauhid membuat mereka tidak senang. Ya. Sehingga ketika terjadi musibah kekeringan yang menimpa Mesir, mereka merasa atau meyakini kekeringan ini adalah disebabkan karena datangnya Musa. Ya. Sehingga apapun kembali lagi, apapun bencana yang terjadi itu merupakan takdir Allah dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehadiran seseorang. Ya. Maka ayat ini secara jelas menunjukkan batilnya tatayur dan Allah nafikan pengaruh tatayur pada takdir yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Jadi apa yang telah Allah tetapkan maka itu pasti akan terjadi. Apa yang telah Allah tetapkan maka pasti akan terjadi. Jadi kita tidak bisa mengait-ngaitkan terjadinya suatu musibah dengan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak masuk sebab syar'i ataupun sebab qadari. Tayyib. Kemudian dalil kedua adalah surat Yasin ayat 19. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun." Mereka itu para rasul berkata kepada kaumnya, "Ta'irukum ma'akum." Kesialan kalian itu adalah karena sebab kalian sendiri. A in dzukirtum. Apakah jika kamu diberi peringatan maka kamu menjadi sial? Bal antum qaumun musrifun. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Sini Allah katakan ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu adalah karena sebab kalian sendiri. Yakni takdir yang telah ditetapkan bagi kalian. Maka di sini Allah Azza wa Jalla ingkari pengaruh tatayur yang mereka yakini dengan menetapkan bahwasanya semua yang terjadi adalah pada takdir Allah. Adalah karena takdir yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Tayyib. Mungkin ada sedikit hal yang menjadi pertanyaan. Pada ayat yang pertama disebutkan innama ta'iruhum indallah. Kesialan itu adalah ketetapan Allah. Dan kemudian di ayat yang kedua ta'irukum ma'akum. Kesialan itu karena sebab kalian.
Maka bagaimana cara kita menggabungkan dua ayat yang mungkin terlihat bertentangan ini? Maka jawabannya di sini ya, tanbih, peringatan, tidak ada pertentangan antara kedua ayat di atas. Ayat pertama menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi itu merupakan takdir Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu merupakan takdir Allah dan itu merupakan ciptaan Allah. Dan kemudian ayat yang kedua menjelaskan tentang sebab kesialan yang berasal dari kelakuan mereka sendiri. Menjelaskan tentang sebab kenapa terjadinya kesialan itu, yaitu karena kelakuan mereka sendiri. Dan semuanya itu merupakan takdir Allah. Ya, jadi semuanya memang adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Namun untuk terjadinya suatu kejadian tersebut, ada sebab musababnya. Ada sebab musababnya. Ya. Adanya musibah, ya. Misalnya terjadinya ya, suatu kebakaran, maka itu pasti ada sebabnya, yaitu entah itu api ya, yang menyala, yang tidak terkontrol, atau ada konslet listrik, atau dibakar orang. Ya. Jadi memang ada sebabnya, ada sebab dari kesialan itu. Namun itu semuanya, baik itu sebab maupun akibat, itu merupakan itu merupakan takdir yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan. Sebab memang memiliki pengaruh terhadap musabab. Namun itu semuanya merupakan takdir Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la hamah wa la safar. Tidak ada adwa, penyakit menular. Wala tiyarah, tidak ada tiyarah. Wala hamah, tidak ada hamah. Dan juga tidak ada safar. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, ditambahkan wala nau'a wala ghula, dan tidak ada nau serta ghul. Tayyib, nanti akan dijelaskan apa itu makna dari mufradat tadi. Sisa pendalilan hadis dengan bab yaitu pada lafaz la wala tiyarah, tidak ada tiyarah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan pengaruh tiarah yang menunjukkan batilnya tiarah tersebut. Ya. Sehingga maksudnya adalah tiarah itu tidak memiliki pengaruh pada kehidupan nyata. Anggapan-anggapan kita akan kesialan jika melihat hewan-hewan tertentu atau pada tanggal-tanggal, angka-angka ataupun tempat-tempat tertentu itu ya, merupakan sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak nyata. Ya. Hari-hari dan tanggal-tanggal itu mereka semuanya tidak bisa ya, menciptakan kebaikan ataupun keburukan. Kebaikan dan keburukan itu semuanya merupakan ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Bukan ciptaannya tanggal-tanggal tertentu atau hari-hari tertentu. Dan di sini Rasulullah SAW batalkan itu semuanya. Ya. Keyakinan-keyakinan kaum musyrikin terhadap hewan-hewan tertentu yang membawa sial, atau waktu-waktu tertentu yang membawa sial, yang diyakini membawa sial, atau tempat-tempat tertentu yang diyakini mendatangkan kesialan, itu semuanya merupakan sesuatu yang batil, yang tidak nyata. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang perbuatan tatayur dengan sighah nafi, la tiarah, ya, bentuk peniadaan, dan tidak menggunakan sighah nahi, larangan. Asalnya untuk melarang menggunakan sighah nahi, yaitu la tatayyaru, jangan kalian berbuat tatayyur, ya. La taf'al, la taghdab, janganlah kalian marah. Namun di sini Rasulullah tidak menggunakan sighah nahi atau larangan, namun menggunakan sighah nafi atau peniadaan. Alasannya adalah bahwasanya penafian sighah nafi itu lebih kuat daripada sighah nahi atau larangan secara langsung. Dan penafian itu berarti menunjukkan larangan dan sekaligus bukti akan batilnya sesuatu yang dilarang. Jadi penafian itu menunjukkan larangan sekaligus bukti akan batilnya yang dilarang. Tayyib. Kemudian di sini disebutkan tentang
makna dari mufrodat di atas. La adwa, wala tiarah, wala hamah, wala sofar, wala nau, wala ghul. Ada 6. Tiarah tadi sudah kita sebutkan definisinya. Dan 5 sisanya yaitu adwa dan seterusnya. Yang pertama adalah adwa. Adwa yaitu penyakit menular. Dan yang dimaksudkan pada hadis ini adalah suatu penyakit tidaklah bisa berpindah dari satu makhluk ke makhluk lain kecuali dengan izin Allah, kecuali atas kuasa Allah. Adanya orang tertular penyakit itu merupakan ya, takdir Allah atas izin Allah. Bukan makhluk itu sendiri yang memiliki kekuatan untuk menularkan, untuk menyakiti orang lain. Ya. Jadi semuanya terjadi karena izin dan takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian hamah wala hama. Hama adalah sejenis burung hantu yang sering digunakan sebagai objek tatoyur. Ya, maksudnya di sini burung hantu tersebut ya, tidak ada pengaruhnya bagi kalian. Ya. Tidak membawa kesialan, bukan sebagai simbol kesialan ataupun keberuntungan. Ya, dia burung-burung biasa. Ya. Sebagaimana burung-burung yang lain yang tidak ada pengaruhnya, tidak membawa berita buruk atau tidak membawa berita baik. Ya. Itu adalah makhluk yang seperti makhluk-makhluk yang lain. Kemudian wala sofar. Apa itu sofar? Sofar ada beberapa makna. Yang pertama itu bulan Safar. Bulan Safar yang sering diyakini bulan sial oleh orang Arab jahiliyah. Jadi mereka um, tidak melakukan perjalanan atau tidak melakukan pernikahan dan hajat-hajat lain di bulan Safar karena meyakini bulan itu adalah bulan sial. Ya. Kalau di kita bulan Suro, bulan Muharram. Kalau mereka bulan Safar. Kemudian makna sofar yang berikutnya yaitu penyakit yang menyerang perut onta yang bisa menular ke onta-onta lain. Ini termasuk penyakit menular. Maka di sini dinafikan pengaruh menular tersebut ya, dan menunjukkan bahwasanya tertularnya penyakit-penyakit ya, menularnya penyakit itu terjadi atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan virus itu yang bisa ya, memberikan mudarat dengan sendirinya, yang bisa berpindah dengan sendirinya. Namun itu semuanya terjadi karena izin dan takdir dari Allah. Kemudian makna yang berikutnya la safar adalah penundaan, yaitu menggeser bulan haram dari Muharram ke bulan Safar supaya mereka bisa berperang di bulan haram. Yang ini dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Di bulan Muharram yang itu merupakan bulan haram yang tidak boleh berperang di sana, mereka di suatu kasus menggeser kedudukan bulan haram tersebut ke bulan Safar. Ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa melakukan peperangan di bulan Muharram. Jadi mereka mengganti bulan haram ke bulan Safar. Dan di sini Nabi batalkan. Tidak boleh mengganti bulan-bulan haram. Ya. Bulan-bulan haram itu merupakan salah satu dari turunan syariat Nabi Ibrahim yang masih ada. Yang tidak boleh di sana berperang, menumpahkan darah, merampok dan semacamnya. Jadi orang-orang ketika bulan haram mereka sangat menjaga diri, ya, menjaga perilaku, menjaga tutur kata. Ya. Kemudian setelah selesai bulan haram baru mereka melakukan aksi-aksinya, entah itu menyamun, merampok, berperang dan semacamnya. Maka di sini Nabi katakan bulan haram yang telah Allah tetapkan, ya, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Udah tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diganti-ganti sesuai dengan kemauan mereka. Ya. Itu syariat yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan dan tidak boleh diganti-ganti. Dan satu lagi bulan haram adalah bulan Rajab. Tayyib. Kemudian yang terakhir wala ghul. Ghul adalah syaitan yang sering mengganggu musafir di padang pasir. Ya. Ini syaitan yang ada di Jazirah Arab yang sering mengganggu ya, musafir di padang pasir atau syaitan yang membuat mereka tersesat, ya, menyesatkan mereka dari jalan yang benar sehingga mereka tersesat ya, di tempat antah berantah ya, atau di tempat di celah-celah gunung yang buntu dan semacamnya. Tayyib. Kemudian dalil keempat yang disebutkan dalam bab adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'l." Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada adwa. Adwa tadi penyakit menular, wala tiyarah dan juga tidak ada tatayyur. Wa yu'jibuni al-fa'l. Tetapi fa'al menyenangkan diriku. Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa itu fa'al?" Maka beliau pun menjawab, "Al-kalimatu thayyibah."
yaitu kalimat thayyibah, kata-kata yang baik, optimisme, motivasi. Ya. Maka di sini hadis ini meniadakan tiarah, menafikan tiarah. Rasulullah menunjukkan batalnya tiarah. Tiarah itu tidak ada pengaruhnya pada kehidupan nyata. Sekaligus menunjukkan larangan akan seorang muslim itu bertatayur, merasa bernasib sial dengan kejadian atau hal-hal tertentu. Baik. Oke. Dan ini hadis keempat ini merupakan penguat dari hadis sebelumnya, ya. Hadis yang sebelumnya tentang la tiyarah, maka di hadis ini juga diulang kembali tentang larangan untuk bertatayur itu. Tayyib. Kemudian hadis yang kelima yang disebutkan dalam bab adalah hadis Urwah bin Amir. Ya. Dia berkata, "Dzukirat tiyaratu 'inda Rasulillah." Tiarah disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menjawab, "Ahsanuhal fa'al wa la taruddu muslima. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik." Yang paling baik itu adalah fa'al, kata-kata yang baik, optimisme, motivasi. Ya. Dan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkan, maka hendaknya ia berdoa, "Ya Allah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta." Ya Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang dapat menolak kejahatan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali atas pertolonganmu. Baik. Dalam hadis ini disebutkan, ya, wala taruddu muslimah, ya, tiarah itu tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Maka orang yang imannya kuat, hatinya tidak akan bergantung kepada tiarah karena dia tahu, dia yakin bahwasanya tiarah itu adalah sesuatu yang batil. Baik. Kemudian di sini akan dibahas tentang apa itu al-fa'lu, optimisme. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tadi, ahsanuhal fa'al, yang paling baik adalah al-fa'lu. Jadi tiarah itu buruk, ya, tiarah itu batil, namun Rasulullah tetapkan optimisme, al-fa'lu. Dan sabda Nabi ini bukan menunjukkan bahwasannya sifat optimis termasuk tatayyur. Karena disebutkan setelahnya tentang batilnya tatayyur. Perbedaan keduanya adalah bahwa pengaruh yang disebabkan tatayyur adalah pengaruh yang menggerakkan. Sedangkan pengaruh dari optimisme adalah pengaruh yang menguatkan dan bukan yang memunculkan pergerakan. Tatayyur itu adalah pengaruh yang membuat seorang bergerak atau membatalkan perbuatannya. Sementara optimisme, ya, al-fa'lu, itu hanya sifatnya menguatkan saja, motivasi. Dia memang sudah melakukan hal tersebut, ya. Namun ketika melihat sesuatu yang baik, maka dia semakin merasa semangat, ya, semakin, ya, tergugah hatinya untuk bersemangat melakukan hal itu. Baik. Di sini disebutkan perbedaan antara apa itu al-fa'lu dan juga apa itu tatayyur. Perbedaan antara al-fa'lu dan tatayyur. Al-fa'lu, optimisme, yaitu sikap optimis untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Ketika melihat sesuatu yang baik, atau mendengar kata-kata yang membakar semangat. Sementara tatayyur itu merasa sial. Ya. Dia lebih ke sifat negatif, merasa sial ketika melihat, ya, mendengar sesuatu, ya. Juga merasa sial di waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Ya, itu perbedaan pertama. Kemudian al-fa'lu, optimisme, itu menambah rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia semakin kuat untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara tatayyur itu melemahkan tawakal. Kemudian yang berikutnya, al-fa'lu itu hukumnya mustahab, ya, disukai. Dan di sini Nabi menyukai al-fa'lu, kata-kata yang baik, penyemangat, ya, motivasi. Sementara tatayyur itu adalah perbuatan syirik asghar.
jika hanya diyakini sebagai sebab. Dia meyakini burung itu membawa sial, ya. Tapi dia masih meyakini Allah lah yang menciptakan kesialan tersebut. Namun, jika dia meyakini hal tersebut yang memberi pengaruh dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah, maka itu merupakan perbuatan syirik akbar. Dia meyakini bahwasanya burung itu sendiri yang mendatangkan kesialan, yang membawa bencana, maka itu merupakan perbuatan syirik akbar. Kemudian ada fa'lu atau optimisme atau motivasi, ada rasa husnuzon kepada Allah. Ya, dia berbaik sangka kepada Allah akan nasib baik yang akan dia dapatkan. Sementara tatayur yaitu perbuatan yang suuzon kepada Allah. Baik. Kemudian perbedaan berikutnya adalah al-fa'lu itu kondisi orang yang mentauhidkan Allah dengan benar. Yang itu sifat-sifat orang yang bertauhid adalah selalu merasa optimis terhadap kabar-kabar gembira, ya, terhadap kabar-kabar gembira. Sementara tatayur ini adalah kondisi orang munafik dan orang-orang kafir. Eh, Taib. Kemudian al-fa'lu sikap optimisme datang dengan tanpa mengubah tujuan. Sementara tatayur mengubah tujuannya. Yang awalnya dia bergerak, kemudian ketika melihat itu dia menjadi diam atau membatalkan hajatnya. Kemudian perbedaan berikutnya, al-fa'lu adalah apa yang dilihat atau didengar tidak menjadi sebab melakukan atau mengurungkan perbuatan, hanya sebatas motivasi. Sementara tatayur membuat seorang membatalkan perbuatannya dan bisa juga membuat seorang melakukan suatu perbuatan karenanya. Kemudian al-fa'lu membuat seorang bergantung kepada Allah dan tatayur membuat bergantung kepada khurafat. Taib. Di sini akan kami berikan salah satu contoh al-fa'lu, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Adapun orang-orang yang memberi, ya, bersedekah, ya, menunaikan zakatnya, berbuat baik kepada orang, wattaqa, kemudian melakukan ketakwaan, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, yaitu akhirat yang baik, surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebaikan, ya. Dan ini merupakan bisyarah, kata-kata yang baik dari Allah Azza wa Jalla untuk semakin memotivasi seorang hamba melakukan kebaikan. Allah katakan di situ, orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan baginya jalan menuju surga, menuju hal yang mudah baginya, yaitu menuju akhir yang baik, yaitu surga. Ya. Maka ini merupakan motivasi. Berarti orang yang beramal akan dapat surga. Ya. Allah katakan demikian. Maka dia akan semakin termotivasi untuk melakukan amal soleh. Ya. Setelah mendengar firman Allah tersebut. Sebagaimana ini juga yang terjadi pada para sahabat. Ketika turun ayat tersebut, maka para sahabat semakin bersemangat dalam melakukan amal baik. Ya, karena mereka tahu bahwasanya jika mereka melakukan amal baik dengan maksimal, dengan semakin bersungguh-sungguh, maka balasannya pun telah Allah tetapkan. Ya, itu adalah al-fa'al, optimisme. Baik. Kemudian contoh perbuatan tatayur, yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu seseorang yang hendak menikah menghindari hari-hari buruk yang diyakini dalam adat istiadat setempat, seperti hari Minggu Pahing, Sabtu Pon, Kamis Wage, Jumat Wage, Selasa Wage, Selasa Kliwon, Sabtu Kliwon, Senin Legi, Rabu Legi, dan lain-lainnya. Kemudian contoh tatayur adalah seorang membuka mushaf Al-Quran secara acak, kemudian jika didapati ayat tentang nikmat, maka dia bergembira. Namun jika melihat ayat azab, dia akan merasa mendapatkan kesialan. Perbuatan tersebut walaupun terlihat islami, ya, namun merupakan perbuatan yang serupa dengan amalan-amalan orang jahiliyah. Tayyib. Kemudian, bagaimana sikap manusia terhadap tatayur? Maka ini ada tiga golongan. Yang pertama, sikap ahli tauhid, yaitu tidak menggubris isu yang memuat tatayur, ya. Tidak percaya tatayur dan tetap melaksanakan niatnya yang awal. Dia tidak terpengaruh dengan isu-isu tatayur. Kemudian yang kedua, ya, yaitu orang yang mempercayai isu tatayur dan menangguhkan perbuatannya. Maka ini bisa menjadi syirik asghar ataupun menjadi syirik akbar, tergantung keyakinan hatinya. Kemudian yang ketiga,
tetap melaksanakan niatnya, namun dia was-was. Dia ada sedikit rasa percaya terhadap tatayur tersebut. Ya. Walaupun dia tetap melaksanakan niat awalnya. Maka ini hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Seorang muslim wajib membuang jauh-jauh keyakinan tersebut. Taib. Kemudian ada keenam yang disebutkan dalam bab adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tiarah itu perbuatan syirik, tiarah itu perbuatan syirik. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah Azza wa Jalla bisa menghilangkan dengan tawakal kepadanya. Kemudian, dalil ketujuh, yaitu hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, man raddathu at-tiyaratu min hajatihi faqad asyrak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu min hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiarah ini, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Faqalu fama kafartu dzalik. Lantas apa yang bisa menebusnya ya Rasulullah? Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antakula Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha khairuk." Ya. Dia berdoa, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu dan tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu dan tidak ada sesembahan kecuali Engkau." Baik. Kemudian dalil kedelapan yang disebutkan dalam bab adalah hadis Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama at-tiyaratu ma amdaka aw raddaka." Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tiara itu adalah yang bisa menjadikan kamu terus melangkah atau yang bisa mengurungkan niat dari tujuan kamu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat tiara atau tatayur yang bisa membuat seorang terus berbuat atau mengurungkan niatnya. Tayyib. Kemudian yang terakhir, poin terakhir dalam bab ini adalah cara mengobati tatayur. Bagaimana cara kita mengobati tatayur? Yang pertama adalah seorang hamba merealisasikan tauhid dengan benar, ya, mempelajari kembali keagungan dan kekuasaan Allah, dan juga melatih diri untuk hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dia banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari tatayur. Kemudian yang ketiga, dia optimis dalam kebaikan dan berusaha untuk menjauhi perasaan selalu merasa sial dan mencoba untuk menghilangkan was-was tersebut. Dan yang terakhir, dia tidak mudah berputus asa dari Allah, rahmat Allah. Dia berusaha untuk tidak mudah berputus asa dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Tayyib, demikian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.